warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita di pertemuan ketiga ini di tahun ajaran baru, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah terserap dalam ingatan kita. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas fungsi dan peranan Pancasila. Kalau di pertemuan pertama kita membahas pengertian Pancasila dan asal-usulnya, kemudian kalau di pertemuan kedua minggu lalu di video pembelajaran itu kita membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan cara mengimplementasikannya. Jadi kalau di pertemuan ketiga ini kita akan membahas fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, ibu mau bertanya, kira-kira ada yang tahu nggak ya fungsi dari Pancasila ini? Nah, biasanya kalau kita sudah mempelajari pengertiannya, kita sendiri akan lebih mudah mengetahui apa fungsi dari Pancasila tersebut melalui artinya. Kira-kira apa ya fungsinya? Ya, benar. Salah satu fungsinya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian ada yang tahu lagi nggak ya apa fungsinya? Nah, kalau tidak ada yang tahu lagi, maka di video ini kita akan bahas secara bersama-sama. Tapi bukan langsung ke materi dulu. Nah, di sini anak-anak akan mengetahui sebenarnya di kompetensi dasar mana yang akan kita pelajari di video ini dan apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kalau dia kompetensi dasar hari ini mencakup kompetensi dasar seperti video pembelajaran minggu lalu, yaitu kompetensi dasar 31, yaitu menelaah dan menyajikan fungsi dari Pancasila. Nah, kalau tujuannya adalah siswa mampu mengetahui apa-apa saja fungsi dari Pancasila tersebut. Nah, kalau begitu sudah sampai di tujuan dan kompetensi dasar, sekarang kita akan ulas apa sih Bu sebenarnya fungsi dari Pancasila ini. Nah, baiklah, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut. Berikut adalah ulasannya. Fungsi dan peranan Pancasila. Adapun beberapa fungsi dari peranan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Contohnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah bangsa Indonesia berdasarkan sila pertama di dalam Pancasila telah dengan benar meyakini bahwa adanya Tuhan dan mengikrarkan kepercayaan juga ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan contohnya ini dapat kita lihat pada ketekunan manusia dalam beribadah. Contohnya saja di SMP Swasta Al Muslimin Pandan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsinya adalah sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Contohnya adalah keberagaman suku budaya Indonesia menjadi salah satu pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, contohnya ini dapat kita lihat pada keberagaman budaya yang sangat banyak di negara Indonesia. Dan
Nah, fungsi yang ketiga ini adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan dengan Pancasila. Contohnya yang mudah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu adalah kalau di SMP swasta Al Muslimin Pandan, pembuatan salah satu peraturan yang ada di sekolah itu semua berlandaskan nilai Pancasila yang tertera di dalamnya. Dan dapat kita lihat pada buku pantauan ibadah yang di dalamnya terdapat pasal-pasal atau peraturan yang ada di SMP swasta Al Muslimin Pandan. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur, berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Contohnya yang mudah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu melalui perjanjian luhur adalah salah satu budaya luhur yang masih dijalankan dan tetap terjaga keutuhannya sampai sekarang ini di Indonesia dan diyakini sebagai salah satu peninggalan sikap leluhur pada zaman dahulu, yaitu adalah bergotong royong. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut dengan way of life atau pedoman hidup, pegangan hidup, atau petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, kalau ini contohnya itu adalah dari pengamalan sila keempat dapat kita lihat contohnya, yaitu mengutamakan musyawarah dalam suatu keputusan merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau di SMP swasta Al Muslimin Pandan, musyawarah adalah salah satu cara dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Sudah tahu kan fungsi dan peranan Pancasila tersebut? Nah, jadi kalau sudah memahami fungsi dan peranan Pancasila tersebut, maka kalian kalau menjalankan kehidupan sehari-hari itu diharapkan sesuai dengan implementasi Pancasila, agar sama dengan video pembelajaran kita minggu lalu, agar apabila kita mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, maka kita sendiri dapat mewujudkan tujuan dari negara Indonesia, yaitu menciptakan negara yang aman, adil, dan makmur. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Nah, baiklah anak-anak ibu, kalau di kelas 8 ini memang kita lebih banyak mempelajari bagaimana caranya Pancasila ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda dengan kalau kelas 7. Kalau di kelas 7 itu kita tahu adalah perumusannya dan penetapannya. Tapi kalau di kelas 8 ini kita diajak bagaimana caranya kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi manfaat Pancasila ini sangat banyak loh anak-anak ibu sekalian. Kenapa? Melalui kitab pemahaman Pancasila ini, kita itu dapat menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tugasnya adalah mencari 5 contoh fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam lingkungan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, baiklah, cukup sekian video pembelajaran kita ketiga hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Tapi ingat, harus stay di rumah. Tidak boleh kemana-mana selama masa pandemi corona ini apabila tidak terlalu penting untuk keluar rumah. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.